Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Pemasaran A. Kami akan mempresentasikan materi mengenai bauran harga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sevita Astriana Rahmawati, NIM 1903211000076. Perkenalkan saya Almeida Tatia, NIM 16. Perkenalkan nama saya Zainal Arifin, NIM 1903211000055. Baik, langsung saja untuk pokok pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada konsep penetapan harga, yang kedua tujuan penetapan harga, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga, yang keempat metode penetapan harga, yang kelima memonitor pergerakan harga, produk dan kebijakan distribusi untuk kebutuhan perusahaan, dan yang terakhir ada studi kasus. Yang pertama yaitu konsep penetapan harga. Penetapan harga merupakan proses menetapkan nilai yang akan diterima oleh perusahaan pada saat menjual jasa dan barang. Perusahaan harus menetapkan harga untuk pertama kali ketika perusahaan tersebut mengembangkan atau memperoleh suatu produk baru, ketika perusahaan memperkenalkan produk regulernya ke saluran distribusi atau daerah baru, dan ketika perusahaan akan mengikuti lelang suatu kontrak kerja baru. Perusahaan harus memutuskan di mana akan memposisikan produknya berdasarkan kualitas dan harga. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan penetapan harga. Secara umum, tujuan penetapan harga ialah sebagai berikut. Yang pertama, untuk kelangsungan hidup. Perusahaan dapat mengejar kelangsungan hidup sebagai tujuan utamanya jika mengalami kelebihan kapasitas, persaingan yang ketat, atau keinginan konsumen yang berubah-ubah. Untuk menjaga agar pabrik tetap beroperasi dan persediaan terus berputar, mereka akan menurunkan harga. Laba kurang penting dibandingkan kelangsungan hidup, tetapi kelangsungan hidup hanyalah tujuan jangka pendek. Dalam jangka panjang, perusahaan harus belajar meningkatkan nilainya atau ia akan punah. Yang kedua ada laba sekarang maksimum. Banyak perusahaan mencoba untuk menetapkan harga yang akan memaksimalkan laba sekarang. Mereka akan memperkirakan permintaan dan biaya yang berkaitan dengan berbagai alternatif harga dan memilih harga yang akan menghasilkan laba sekarang, arus kas, atau pengambilan investasi yang maksimum. Yang ketiga, untuk memperbesar market share. Penentuan harga ini dilakukan dengan memilih harga murah sehingga diharapkan jumlah pelanggan meningkat dan diharapkan pelanggan pesaing beralih ke produk yang ditawarkan. Yang keempat ada mutu produk. Harga biasanya ditentukan setinggi mungkin karena terdapat anggapan bahwa produk yang berkualitas adalah produk yang harganya lebih tinggi dari harga pesaing. Yang terakhir karena pesaing. Dalam hal ini, penentuan harga dengan melihat harga pesaing yang tujuannya adalah agar harga yang ditawarkan jangan melebihi harga pesaing. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Menurut Tambunan tahun 2003, faktor-faktor utama yang mempengaruhi penentuan harga ada 8. Yang pertama ada permintaan, yang kedua ada data biaya, yang ketiga ada tujuan pendapatan dan laba, yang keempat ada tindakan pesaing, yang kelima ada peraturan-peraturan pemerintah, yang keenam ada jenis pasar, yang ketujuh ada situasi perekonomian, dan yang terakhir ada citra publik terhadap produk. Selanjutnya yaitu metode penetapan harga. Secara umum terdapat 4 metode penetapan harga, yaitu yang pertama ada berbasis permintaan, di mana metode tersebut menekankan pada berbagai faktor yang mempengaruhi selera dan kesukaan pelanggan. Yang kedua ada berbasis biaya. Metode ini dipengaruhi aspek penawaran atau biaya dan bukan aspek permintaan. Yang ketiga ada berbasis laba, di mana metode ini didasarkan pada keseimbangan biaya dan pendapatan. Yang terakhir ada berbasis persaingan. Metode yang dilakukan dengan mengikuti apa yang dilakukan pesaing bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang memonitor pergerakan harga, produk, dan kebijakan distribusi untuk kebutuhan perusahaan.
Pergerakan harga disebabkan oleh mekanisme pasar yang perubahannya berupa kenaikan maupun penurunan nilai harga. Pada dasarnya, produk adalah sesuatu yang ditawarkan oleh produsen pada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, need and wants. Kebijakan distribusi merupakan salah satu keputusan yang sangat penting, karena keputusan mengenai saluran ini dapat berpengaruh terhadap keputusan pemasaran yang lain. Dasar hukum kebijakan distribusi diatur pada Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M PER/3/2016 tentang ketentuan umum distribusi barang. Kebijakan saluran distribusi lembaga-lembaga yang digunakan perusahaan untuk membantu memasarkan produk kepada pembeli ini biasa disebut perantara. Adapun menurut Philip Kotler, yang menjadi tugas-tugas penting dan harus dijalankan oleh para anggota saluran distribusi adalah 1. Penelitian, yaitu mengumpulkan informasi-informasi penting untuk perencanaan dan melancarkan pertukaran. Yang kedua adalah promosi, yaitu pengembangan dan penyebaran komunikasi yang persuasif mengenai penawaran. Yang ketiga adalah kontrak, yaitu pencapaian dan menjalin hubungan dengan calon pembeli. Yang keempat adalah penyelaras, yaitu mempertemukan penawaran sesuai dengan permintaan pembeli. Yang kelima adalah negosiasi, usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan hal-hal lain sehubungan perpindahan hak pemilik atau penguasaan bisa dilakukan. Yang keenam adalah distribusi fisik, yaitu transportasi dan penyimpanan barang. Yang ketujuh yaitu pembiayaan, yaitu permintaan dan penyebaran dana untuk menutup biaya dari saluran pemasaran tersebut. Dan yang terakhir adalah pengambilan risiko, yaitu perkiraan mengenai risiko sehubungan dengan pekerjaan saluran distribusi. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus dari jurnal yang berjudul Analisa Penentuan Harga Pokok Produksi dengan Full Costing Method pada UKM Wingko Babat Cap Lokomotif Bapak Sumardi. Wingko Babat Lokomotif Pak Sumardi adalah usaha kecil menengah yang bergerak di bidang manufaktur. Perusahaan ini memproduksi Wingko Babat setiap harinya sekitar kurang lebih 5.000 buah. Dalam penentuan harga pokok produksi terdapat kelemahan di mana perusahaan melakukan pencatatan yang relatif sederhana, seperti kurang spesifik dalam menggolongkan biaya sesuai dengan jenis-jenis biaya, dan perusahaan belum melakukan perhitungan penyusutan pada peralatan dan mesin. Metode full costing digunakan pada industri kecil dan menengah karena industri ini masih menggunakan proses pencatatan biaya yang relatif sederhana. Dengan penggunaan metode full costing ini, maka akan memperoleh biaya produksi yang tepat dan dapat menentukan harga jual yang kompetitif di pasar. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada UMKM Wingko Babat Cap Lokomotif Bapak Sumardi yang berada di Jalan Brotojoyo Timur 4, Nomor 3, Semarang. Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan juga observasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Selanjutnya, pembahasan. Dari hasil analisis data diketahui bahwa UMKM Wingko Babat Pak Sumardi dalam perhitungan harga pokok produksi masih menggunakan cara perhitungan yang sederhana, yaitu dengan cara mengumpulkan biaya-biaya yang digunakan selama produksi dan masih ada beberapa komponen biaya yang belum dimasukkan dalam perhitungan. Kemudian untuk hasil perhitungan yang menggunakan metode full costing yang dilakukan diketahui bahwa harga pokok produksi yang didapat lebih tinggi karena metode full costing lebih rinci memasukkan komponen-komponen biaya yang digunakan dalam proses produksi. Perbedaan perhitungan UMKM dengan perhitungan full costing terletak pada biaya overhead pabrik, di mana pada perhitungan UMKM belum membebankan biaya overhead pabrik seperti mesin, pemeliharaan kendaraan, dan juga penyusutan alat sehingga hasilnya kurang tepat dan akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.